Al-mukharrij. Akhrajahu al-mukhrij, kharrajahu al-mukharrij. Jadi al-kutub al-asliyah ini adalah kitab asli hadis yang dikarang oleh seorang mukharrij, seorang ahli hadis dengan sanadnya di dalam kitabnya. Ini yang pertama, klasifikasi pertama. Yang kedua, Dafa sebutkan cepat. Al-masadiru ghairul asliyati. Sumber-sumber yang memuat hadis Nabi cuman tidak asli. Apa Ustaz? Sudah saya sebutkan contohnya kitab apa? Bulughul Maram nih. Min adillatil ahkam. Apa lagi? Riyadhus Shalihin. Apa lagi? Apa lagi? Yang masyhur. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wairul Asliyah ya. Kenapa Ustaz kok Wairul Asliyah tidak asli? Karena kitab-kitab ini, istilah saya kemarin apa? Bahasa Arabnya. Jadi apa? Al-Muqtabas. Bahkan Al-Muntaqa wal-Mukhtar. Hanya dipilih di apa? Dipilah-pilah. Di apa lagi? Ya kalau dikatakan di steril pun boleh. Sebab dari sekian banyak hadis tentang berbagai macam pembahasan, rupa-rupanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensteril kitab ini hanya dalam bab Al-Ahkam. Diambil dari mana? Dari Al-Kutub awil Masadir Al-Asliyah. Kenapa Ustaz? Kalau ada yang sudah kita asli, kok masih Ibnu Hajar Al-Asqalani susah-susah buat Bulughul Maram? Kamu lihat Bulughul Maram yang kecil begini saja mau baca? Apalagi yang Al-Kutub Al-Asliyah, apalagi ke Musnad Ahmad bin Hanbal kamu. Lihat jilid-jilidnya sudah pingsan. Paham ya? Al-Arba'in An-Nawawiyah saja kamu tidak mau pernah sentuh. Apa hadis pertama yang ada di sana? Coba itu tolong, ini saya mungkin kesannya menyindir, tapi betul memang saya sindir biar sadar betapa kita ini untuk ilmu itu Masya Allah sangat tidak suka. Padahal kata Al-Imam At-Tabrani ketika meriwayatkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun al-khamisa fatahlik. Coba ulang. Aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wa la takun al-khamisa fatahlika. Saya untuk hadis ini terus terang nih cerita nih, mau cerita apa enggak? Kemarin hari Rabu itu sudah lewat katanya. Saya cerita memang berkenaan dengan sebuah neum. Kemudian ada yang nyeletuk, Ustaz, duduklah lebih lama sedikit. Saya mau pulang nih, saya banyak kerja nih. Barusan sebelum saya pergi ke masjid nih, istri saya sudah mau minta antar ke pasar. Jadi tidak boleh diabaikan permintaan istri. Kita masih ada minggu depan ya, Rabu Kamis cuma 2 hari itu. Walaupun Dafa sebagai santri TMI satu-satunya santri TMI yang hadir mau menambah waktu lagi, tapi mohon maaf ada apa-apa. Sebab kasihan kepada yang Idia nih, katanya kepanasan kalau setiap hari, takut kering. Baik. Apa kata tadi saya bercerita tentang niomnya. Biarlah, yang tahu sudah tahu, yang tidak tahu nanti tanya tahu ke saya. Saya akan kembali lagi kepada al-masadir ghairul asliyah.
yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kitab-kitab ghairul asli ini hanya memilih dan memilah-milah dan menyeleksi, kemudian dijadikanlah sebuah kitab yang juga sangat bermanfaat kepada umat Islam. Tidak perlu merujuk-rujuk lagi kepada yang kemungkinan tidak semua orang memiliki khazanah al-masadir al-asliyah tadi ya. Makanya saya setuju kalau ada yang mengatakan tidak sah dikatakan pelajar dan penuntut ilmu kalau di dalam rumahnya, kalau dirinya tidak memiliki kitab Bulughul Maram. Jangan mengaku sampai akhir hayat aku santri. Kitab Bulughul Maram saja punya. Lihat, hadir tapi tidak bawa kita. Jangan mengaku. Jelas? Wadah? Jangan mengaku. Dan saya setuju itu, statement itu. Ini kalau tidak ada di sebuah rumah ini, kitab apa coba dari kitab hadis yang akan dia jadikan panduan dalam hidup? Jangan tanya Kutubus Sittah punya, kulitnya pun tidak pernah lihat. Nampak? Wadah? Wadah. Tapi tahaddus bin ni'mah lah, tahaddus bin ni'mah. Alhamdulillah, Kutubus Sittah saya punya. Ya, Kutubus Sittah punya. Jadi dengan demikian maka silakanlah buka Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya pernah diminta untuk membahas buku ini oleh kelompok Firtalia ya. Firtalia ya di TMI itu. Untuk satu hadis yang pertama saja itu 3 pertemuan tidak habis-habis. Termasuk yang kita baca Kitabul Jihad ini. Sudah dari sebelum Ramadan, hadis ketiga baru dibaca tadi. Ini menunjukkan bahwa kita harus memperluas ilmu. Oleh demikian maka silakanlah miliki. Berapa sih Bulughul Maram? Di Rebuan malah lebih murah. Kalau suruh beli paket, habis sedikit langsung pergi. Suruh beli Bulughul Maram 22.000 tidak mau. Naudzubillah min dzalik. Oleh demikian maka silakan. Bahkan bukan hanya kitab Bulughul Maram ya. Kenapa saya kok mengkoleksi Kutubus Sittah? Karena Al-Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini boleh dikatakan saya sebagai yang memfavoritkan lah. Sebab beliau subhanallah. Saya pernah bilang di depan mereka ini. Orang-orang hadis tu, terutama At-Tirmidzi sekali, la yumassilu bihi ghairuhu wa la mathila lahu li ghairihi. Apa katanya? Tidak dicatat, habislah semua. Tidak dicatat. Jangan. La yumassilu bihi ghairuhu wa la mathila lahu li ghairihi. Allah. Dari mana antum dapat ni Ustaz? Kalau kamu mau tahu dan mau menemukan pernyataan ini, kamu buka Tuhfatul Ahwadi, kitab Tuhfatul Ahwadi bi syarhi Sunanit Tirmidzi. Karangan ulama besar dari India yang bernama ada yang bilang Al-Mubarakfuri, ada yang membaca Al-Mubarkafuri. Ya, Tuhfatul Ahwadi. Syarah kepada Sunan At-Tirmidzi. Syarah itu maksudnya kitab yang syarah, yang mendetailkan, menjelaskan. Ya. Jangan-jangan kita Bulughul Maram tidak tahu syarahnya nih, ahli ekonomi ini. Ya. Ya, Bulughul Maram ini syarahnya apa? Banyak. Yang dipakai di TMI Tawdihul Ahkam. Kemudian yang saya bawa adalah sekarang Subulus Salam. Nah, itu. Tapi tidak usah lah. Yang penting ni Bulughul Maram sudah ada. Yang terakhir ketiga. Kategori ketiga. Al-masadir awil kutub syibhul asliyati. Menyerupai kitab asli. Ya, contohnya Tafsir Tabari. Ya, kenapa kok kitab tafsir masuk dalam kategori hadis, Ustaz? Oke, kan saya sudah bilang tadi bahwa kitab
kitab-kitab ini mengandungi hadis. Dan kamu tahu bahwa dalam penafsiran Al-Quran ada juga pembagian cara penafsiran, yaitu at-tafsir bil ma'thur. Selain Imam At-Tabari atau tafsir At-Tabari, contoh yang lain adalah tafsir Ibni Katsir. Tulis contoh dari kategori yang ketiga ini, yaitu Tafsirul Qur'anil Azim. Nama aslinya ya. Dua-dua kitab ini adalah merupakan kitab tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan Al-Quran sendiri, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Yang tadi disebut sebagai at-tafsir bil ma'thur. Dan kalau kamu lihat dalam kitab ini, subhanallah, Ibnu Katsir mempunyai sanad sendiri beliau. Jadi ketika tafsirkan ayat Al-Quran, beliau langsung juga mentafsirkannya dengan hadis, dan hadis yang menjadi tafsiran daripada ayat Al-Quran itu, sanad yang dimiliki Ibnu Katsir adalah sanad beliau sendiri, yang juga beliau Masya Allah dalam hal menyeleksi, atau dalam ilmu hadis biasa digunakan istilah untuk mengkritisi perawi. Ini ilmunya apa? Belum pernah saya sebut memang. Belum pernah saya sebut. Belum pernah saya sebut. Tapi boleh ditebak-tebaklah dulu. Istilah saya asbun, asal bunyi dah apa dulu. Nanti saya perbaiki. Kritisasi atau mengkritik perawi dalam ilmu mustalah biasa disebut sebagai, kalau ini tidak diketahui memanglah, jangan mengaku juga muhibbun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya abal-abal, Ustaz. Takut yang digunakan sebagai dalil hadis itu hadis palsu. Karena apa ya itu? Kamu, ini ilmu subhanallah, artinya merupakan kunci kepada kesahihan hadis. Hadis itu diterima ataupun tidak. Sudah disitulah ilmu ini dikatakan sebagai ilmu al-jarhi wa ta'dili. Ustaz saya tahu sebenarnya, cuman mau mengungkapkan tuh enggak enak katanya, karena masih ada Ustaz Agus. Biasa dikenal dengan ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil. Apa itu ilmu? Kalau dibahas sekarang sampai subuh enggak selesai. Cuman yang jelas kalau jarah adalah menilai seorang perawi dari nilai negatif yang ada dalam diri perawi itu. Ada Ustaz perawi yang mempunyai sifat-sifat negatif. Ada, oleh itu makanya kita harus belajar ilmu mustalah untuk tahu dia fasik, dia kadzab, dia muttaham bil kadzib dan lain-lain. Dia saduq, dia sabtun, dia thiqatun. Nah, yang hadir lembat itu tadi tidak tahu apa perawi thiqah. Thiqah sepenting dipercaya aku tidak bisa. Jadi dengan demikian maka al-jarh wa ta'dil ini adalah dalam rangka menilai. Dan ini boleh. Sebab Ustaz Agus untuk prinsip dan dalil pedoman kita menilai negatif jarah dan menilai positif ta'dil. Ta'dil itu positif ya. Ini perawi adalah awsaqun nas. Yeah. Tapi kalau yang jarah akdzabun nas. Itu dipakai istilah-istilah ini, dan ada 6 tingkatan. Dan dalam hal ini saya terutama setelah mempelajari bertahun-tahun dengan mustalah dan al-hadis, saya membuat rumus piramida tegak dan piramida terbalik untuk satu metodologi yang namanya al-jarh wa ta'dil. Ya, piramida tegak dan piramida terbalik. Dan saya punya slide-nya, tapi itu tidak cukup untuk satu pertemuan. Ya. 6 pertemuan baru cukup. Langsung dengan apanya? Itu dalam bentuk PowerPoint. Silakan nanti kalau mau di print, ada masalah. Walaupun makalah tentang al-jarh wa ta'dil ada juga. Cuman saya lebih
menggunakan piramida tegak dan piramida terbalik, sebab dalam aplikasinya untuk menilai itu nampaknya harus pakai rumus yang orang senantiasa ingat. Walaupun kesannya ya, saya pernah mengajar Ustaz Encung Haryadi dulu. Saya datang dari Mesir, saya ngajar di India, dia di IKT wallahualam. Dia ngaku sendiri, Ustaz Fattah, saya dulu pernah diajar antum mustalah hadis. Yaitu tentang piramida tegak dan piramida terbalik. Apa itu definisinya? Itu yang lupa. Yang ingat hanya piramida tegak, piramida terbalik. Itu saja ada masalah. Bahwa piramida tegak dan piramida terbalik ini segitiga tegak ya. Itu digunakan untuk kita lebih memahami yang dinamakan dengan ilmu jarah wa ta'dil. Dengan demikian saya sambung lagi tadi bahwa kutub yang dinamakan dengan tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, kenapa kok dikategorikan sebagai kitab yang juga masuk dalam klasifikasi hadis? Karena di situ banyak hadis yang sanadnya sendiri oleh Imam Ibnu Katsir. Dalam hal perawi ini Ibnu Katsir punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Itu bukan hanya sekedar menceritakan tentang perawi ataupun sirah nabawiyahnya dan lain sirahnya, akan tapi termasuk sejarah Islam. Itu ada di kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir, yaitu yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Maka dari klasifikasi tadi, kamu ini sekarang mau mempelajari yang mana? Untuk cara membaca dari 3 klasifikasi ini saya sudah ajarkan dari sejak awal. Siapapun yang akan belajar Bulughul Maram dengan saya akan ajari cara membaca dengan benar sebagai sebuah adab. Adab itu maksudnya etika bagi talibul hadis, bagi al-muhaddits, dan dalam taisir mustalah yang dipakai di TMI itu ada pembahasan tentang adabu al-muhaddits dengan adabu talibul hadis. Itu baca silakan. Tapi pakai bahasa Arab ya kamu. Silakan pahamilah. Nanti karena tak paham tak dibaca. Itu adab itu. Jadi disitulah kita harus, tidak dosa memang ketika kamu wa an Abdullah bin Umar qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu fil jihad faqala hayyun walidaka qala na'am qala fa fihi ma fajahid muttafaqun alaihi. Tidak dosa, tapi ketika kamu tidak baca dengan benar, berarti kamu tidak beradab, tidak ada etika. Sama ketika kamu nanti akan dicap sebagai bakhil ketika dikatakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak bersolawat dan bertaslim kepada Nabi. Sama dengan itu. Oleh demikian, maka silakan ikuti untuk yang episode berikutnya, walaupun tidak di syuting memang tidak masalah, ya kan? Sebab memang ini adalah rutin dan memang sudah berjalan. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah, ya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu dari metode ilmu dan lain-lain, terutama tentang hadis dan mustalah hadis. Untuk keterangan yang hadis ketiga dan yang hadis keempat, itu sebagaimana sudah didefinisikan di awal, bahwa jihad tidak hanya terfokus kepada al-jihad dengan orang-orang kafir di dalam peperangan, akan tapi di Bulughul Maram itu lihat catatan kaki, di situ juga ada definisi-definisi yang lebih komprehensif, lebih luas, termasuk hadis yang kedua dan ketiga ini, ya. Kemudian hadis yang ketiga dan yang keempat itu adalah kondisional. Yang ketiga berkenaan dengan adakah wanita-wanita muslimah juga dituntut untuk berperang. Rupanya dalam hadis yang ketiga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihadukunna al-hajju. Makanya terutama fenomena di Indonesia ya. Sekarang haji dan umrah seolah-olah apa? Seolah-olah hanya menjadi wisata. Wisatanya ditutup. Habis sekarang tidak bisa berselfie-selfie di Ka'bah. Padahal itu kalau mengikut hadis yang ketiga ini adalah merupakan jihad. Kalau orang laki-laki berjihad di medan perang,
berjihad menghadapi orang-orang kafir, ya. Kemudian sementara orang-orang perempuan adalah melaksanakan haji sebagai jihad yang boleh dikatakan ibadah yang memenuhi syarat-syarat. Dia bukan hanya diri, akan tapi juga mal, ya. Maka usahakan. Artinya kalau sholat tidak perlu biaya, tapi kalau haji dia perlu biaya. Bukan hanya dibutuhkan orang, akan tapi juga biaya. Nah, itulah salah satu prioritas kalau mau dikategorikan sebagai mujahidah, dia juga harus memprioritaskan bagaimana bisa melaksanakan haji. Ini. Kemudian walaupun kita tahu dari sejarah bahwa wanita-wanita sahabiat ini juga banyak yang keluar menyertai orang-orang laki-laki, tapi kita tahu bahwasanya mereka posisinya adalah sahabat-sahabat perempuan ini adalah sebagai kemarin sudah disebut peran wanita di sekitar Rasulullah kayak Ummu Sulaim, yang melayani orang yang sakit, memberikan obat-obatan, termasuk nih yang menggadai nyawa mereka ini harus tahu nih. Mereka juga mengumpulkan anak-anak panah yang sudah dilepaskan baik oleh musuh ataupun oleh kaum muslimin sendiri. Dan ada kitab tentang sahabiat yang betul-betul masih menggadaikan dan kemarin kita baca ayat itu Dafa dalam surah Taubah ayat 41 Ustaz Agus. Nah, itu kan saya bahas kemarin nih, yaitu infiru khifafan wa thiqalan wa anfusikum. Karena hadis kedua berkenaan dengan jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Oke ya. Hadis keempat juga merupakan kelonggaran bagi orang laki-laki karena memang dia lebih dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada kedua orang tua. Silakan nanti boleh dikolerasikan ya hadis ini dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ya, dengan demikian maka dengan mempelajari babul jihad ini insyaallah menambah pengetahuan kita tentang bagaimana peranan kita. Ya, terutama di masa-masa sekarang yang mungkin tuntutannya untuk berjihad di medan perang mungkin bagi kita agak sulit untuk dilaksanakan. Artinya apa? Langsung mau ke Palestina. Dengan demikian insya Allah untuk perbahasan yang lebih lanjut juga saya akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang keberbagaian hadis. Sebab kalau kamu lihat yang hadis keempat itu yang muttafaqun alaihi diriwayatkan dari sahabat yang bernama baca dulu Abdullah bin Umar. Yang di muttafaqun alaih berarti yang diriwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan diriwayat Ahmad dan Abu Daud diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, tulis itu tidak lengkap. Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau demikian berarti ini ada keberbagaian. Artinya ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Itu apa namanya? Nanti hadis mutawatir. Itu nanti akan saya bahas. Termasuk yang Syekh siapa ini kemarin Faisal secara khusus datang ke rumah menanyakan istilah-istilah itu. Ustaz, apa ini maksudnya? Apa maksudnya syahid? Apa maksudnya mutabi? Katanya. Oh, silahkan duduk manis. Saya akan jelaskan. Saya bilang. Saya sudah jelaskan. Wallahu alam ilmu dia masih ada apa tidak. Ketahuannya minggu depan insyaAllah. Hadanallahu wa yukum ajma'in. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.